Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas hadis arba'in, yaitu 40 hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita sampai sekarang di hadis nomor 14 yang diberi judul oleh penulis, ahli tauhid tidak akan kekal di neraka. Maka selama seseorang dia merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, meskipun dia memiliki banyak maksiat, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, selama seseorang itu dia merealisasikan tauhid. Maka sekali lagi kita ulangi, orang-orang Islam, Muslim, mereka bertingkat-tingkat terkait neraka dan surga. Maka ada sekelompok Muslim yang mereka masuk surga jalur ekspres, masuk surga tanpa dihisab, ya, tanpa dihisab, cepat masuk surganya. Maka ini yang tentu kita harapkan. Ya, kita harus kalau meminta kepada Allah itu harus percaya diri, minta yang paling bagus. Tidak boleh minder dalam meminta itu. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada kaum muslimin yang dia masuk surga dengan hisab. Ya, dia dihisab terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan catatan amalannya, lalu dimunaqasyah, dibahas satu persatu catatan amalan dia, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah itu dia ditimbang, masuk surga. Kemudian ada lagi orang muslim yang dia dihisab juga. Kemudian setelah ditimbang catatan amalan dia, ternyata dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Ya, dia harus masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki. Setelah ditimbang, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu di neraka. Namun kemudian nanti ujung-ujungnya setelah dibersihkan dosanya di neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis ini, hadis nomor 14, berbicara tentang orang kelompok yang ketiga tadi. Ya, dan Anda jangan sekali-kali menganggap ya sudah, tidak apa-apa saya masuk kelompok yang ketiga, yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Tidak apa-apa saya mampir terlebih dahulu di neraka. Jangan. Ya. Siksa yang paling ringan di neraka itu siapa? Siksa yang dimiliki oleh siapa? Abu Talib, pamannya Nabi. Pamannya Nabi, karena syafaatnya Nabi, dia memiliki siksa yang paling ringan di neraka. Dia kafir, mati dalam kondisi kafir, tidak beriman, tapi karena dia banyak membantu Islam, Nabi SAW diizinkan untuk memberi syafaat. Yang paling ringan, kata Nabi SAW, dia akan dipakaikan sandal dari neraka, yang kalau dia memakai sandal itu, kemudian otaknya akan mendidih. Ya, otaknya akan mendidih. Ini yang paling ringan. Yang ini hanya dimiliki oleh Abi Thalib. Ya, hanya dimiliki oleh Abu Thalib.
Selain Abu Talib tentu lebih berat daripada itu. Baik, kita baca sekarang hadis nomor 14. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya hanya memiliki keimanan sebesar syairah saja. Syairah itu biji gandum, ya, satu biji gandum. Lalu kata Nabi SAW, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Akan keluar pula dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal di dalam hatinya memiliki keimanan seberat burrah, yaitu sejenis biji gandum. Yang ini ukurannya lebih kecil daripada syairah tadi. Lalu yang terakhir kata Nabi SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khair. Akan keluar juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka itu padahal di dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat zarrah saja. Ya, zarrah ini ada banyak penjelasan dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan zarrah itu adalah semut kecil, sebagian lagi mengatakan debu, sebagian lagi mengatakan biji sawi, sebagian lagi adalah unsur terkecil yaitu atom maksudnya. Ya, sebagian menerjemahkan para ulama menyebutkan atom. Zarrah yang juga disebutkan dalam surat Al-Zilzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang dia beramal sebesar biji zarrah kebaikan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Nah, zarrah di sana kata sebagian ulama itu adalah atom maksudnya. Tapi intinya adalah menunjukkan betapa kecilnya dia. Nah, maka di sini bertingkat-tingkat disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah biji gandum yang paling besar, yang kedua tadi sejenis biji gandum yang dia lebih kecil, yang terakhir adalah zarrah tadi. Semuanya ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tapi syaratnya tadi mereka mengatakan la ilaha illallah. Mengatakan la ilaha illallah di sana maksudnya tidak hanya mengatakan, tidak semata-mata mengatakan dengan lisan, tapi maksudnya adalah merealisasikannya. Kenapa kita katakan harus merealisasikan? Karena kalau cukup mengatakan, orang-orang munafik pun mereka mengatakan la ilaha illallah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik mereka kekal di dalam neraka. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka. Sehingga kita maknai mengucapkan di sana adalah merealisasikan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, an-nar di sini diterjemahkan oleh penulis sebagai neraka, ya, tapi tidak diterjemahkan dengan api neraka. Ya, terjemahan seperti ini sebenarnya terjemahan yang lebih bagus. An-nar itu diterjemahkan dengan neraka, bukan api neraka, karena perlu kita ketahui neraka itu tidak hanya terdiri dari api yang membakar, api yang panas, tapi di antara azab neraka juga adalah dingin yang membeku. Ya, jadi ada azab di neraka, dia dari dingin, bukan dari panas api saja, tapi dingin yang Allah ciptakan. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, musim panas yang ada di dalam yang ada di dunia ini itu berasal dari napasnya neraka ketika itu berasal dari nafasnya panas neraka yang merupakan bagian panasnya. Adapun dinginnya di dunia ini, musim dingin, itu merupakan berasal dari nafasnya neraka yang merupakan bagian dinginnya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, neraka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Mereka mengatakan, sehingga neraka itu bisa berbicara. Mereka mengatakan, akala ba'di ba'dha. Ya Allah, bagianku ini mereka saling memakan satu sama lain. Ya, bagian neraka, ya neraka itu makhluk. Ya, mereka bisa berbicara dan bisa saling memakan satu sama lain. Kata neraka, bagianku ini saling memakan satu sama lain. Maka kata Nabi SAW, karena mereka saling memakan seperti itu, Allah mengizinkan neraka itu untuk bernafas. Nafas pertama ketika musim panas itu, ya. Itulah sebabnya kenapa ada musim panas, berasal dari nafasnya neraka yang merupakan bagian panas, dan sebaliknya. Jadi begitu juga dengan musim dingin. Itulah juga makna zamharira. Zamharira yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Apa makna zamharira? Menurut sebagian ulama tafsir, zamharira itu adalah dinginnya neraka. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Di surga itu tidak ada matahari dan tidak ada juga zamharira. Zamharira itu adalah dinginnya neraka. Dan neraka itu sempit, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tadi hadis riwayat Muslim. Juga Allah sebutkan dalam surat Qaf, ya, akan ditanyakan kepada neraka, halim talati, sudah penuh belum kamu? Ya, pada hari kiamat nanti ditanya pada neraka, kamu sudah penuh belum? Lalu neraka menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada lagi yang akan ditambahkan ke dalamku, ke dalam neraka? Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di neraka, ya, sehingga kita beriman, wajib beriman Allah memiliki telapak kaki. Allah meletakkan telapak kaki di neraka karena neraka itu sempit. Setelah Allah meletakkan telapak kaki, kemudian dia melebar. Maka ini sedikit deskripsi tentang neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari neraka. Sehingga tadi kembali lagi pelajarannya, an-nar diterjemahkan sebagai neraka di sini. Ya, tidak, karena memang mayoritasnya adalah api yang membakar, namun juga perlu kita ketahui di dalam neraka itu tidak semuanya siksanya berupa api, tapi juga berupa rasa dingin tadi. Kemudian tadi Nabi SAW menyebutkan secara bertingkat, ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya, biji gandum yang besar, biji gandum yang menengah, sampai biji zarrah tadi, atom. Artinya iman seseorang itu dia bertingkat-tingkat. Dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, orang yang imannya seperti biji gandum, orang yang beriman seperti burrah tadi, sejenis biji gandum yang lebih kecil, dan orang yang imannya itu hanya sebesar zarrah, tiga-tiganya akan dikeluarkan. Sehingga yang bisa kita pelajari dari sana adalah iman itu bertingkat-tingkat. Iman kita semua tidak sama. Iman kita dan iman para sahabat itu berbeda. Iman para sahabat dengan imannya Nabi SAW itu berbeda. Sehingga sekali lagi iman bertingkat-tingkat, dan ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dia bukanlah sesuatu yang tetap dan konstan, bukan. Sekali lagi ini perlu kita ingat, karena inilah akidah yang benar terkait iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti ada kelompok yang namanya Murji'ah. Orang-orang Murji'ah menganggap iman itu sama semuanya, ya. Imannya Nabi dengan imannya kita ya sama, imannya Nabi dengan imannya ahlul maksiat itu ya sama, imannya para sahabat dengan imannya para pezina itu semuanya sama. Ini akidahnya orang Murji'ah. Sedangkan akidah Ahlussunnah, kita beriman, iman itu bertingkat-tingkat dan dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya ada orang-orang yang memang
akan dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya, sehingga kita di antara keimanan kita, keimanan ahlu sunnah, ahlu tauhid, yang dia masuk neraka maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya tetap akan masuk ke dalam surga. Maka inilah akidah yang benar. Tidak seperti, sekali lagi, akidahnya orang-orang Khawarij. Ya, kita perlu waspada dari pemahaman orang Khawarij ini karena sudah mulai tersebar di sekitar kita. Orang Khawarij memiliki anggapan para pelaku dosa besar itu kafir dan mereka kekal di neraka. Ya, ini akidahnya orang Khawarij yang harus kita waspadai. Akidah mereka, sekali lagi, orang berlaku dosa besar itu teranggap kafir dan dia nanti kekal di neraka. Maka misalnya dosa besar, ada orang berzina. Ya, orang berzina, zina salah satu dosa besar, orang minum khamar salah satu dosa besar. Maka kalau menurut orang Khawarij, orang berzina, orang minum khamar ini sudah kafir dan mereka beriman bahwasanya nanti mereka kekal di dalam neraka, para pelaku zina dan pelaku khamar ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah memiliki akidah pelaku dosa besar mereka tidak kafir dan tidak juga kekal di neraka. Ya, mereka masuk neraka, namun nanti Allah keluarkan. Setelah Allah siksa mereka sesuai dengan kadar dosa mereka, maka nanti mereka akan keluar dari api neraka. Salah satu hadisnya, salah satu dalilnya adalah kisah ini. Ya. Selama dia masih memiliki iman dan dia merealisasikan la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah dan memiliki iman kecil, sedikit kecil apapun, tetap Allah keluarkan dari neraka. Makanya ada kisah yang menarik. Ada seorang yang dulu dia terpapar oleh paham ekstremis Khawarij ini. Ya, namanya Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir ini dia sudah sejak berasal dari daerahnya dia terpapar oleh faham Khawarij. Lalu dia berangkat haji. Ya, Yazid Al-Faqir ini dia tabi'in. Dia berangkat haji. Lalu ketika di Madinah, dia mendengar sahabat Jabir bin Abdullah sedang menyampaikan hadis tentang Jahannamiyun. Jahannamiyun adalah gelar yang diberikan oleh penduduk surga kepada ex penduduk neraka. Ya. Jadi penduduk neraka, mereka keluar dari neraka itu dalam bentuk gosong, ya, seperti arang, keluar dari neraka dalam bentuk gosong. Lalu muka mereka hitam dan seterusnya. Lalu mereka Allah izinkan untuk mandi di sungai surga, ya, mandi di sungai surga. Setelah mereka mandi, kondisi mereka kemudian berubah menjadi baik, ya, berubah menjadi baik. Lalu kemudian mereka masuk surga. Nah, orang-orang seperti inilah yang digelari dengan Jahannamiyun itu, ya, ex penduduk neraka masuk ke dalam surga. Nah, maka Jabir bin Abdullah dia menyampaikan hadis ini terdengar oleh Yazid Al-Faqir tadi, yang dia terpapar oleh paham ekstremis Khawarij tadi. Langsung diprotes sama Yazid Al-Faqir. Wahai Syekh, apa yang engkau sampaikan ini? Bukankah para penduduk neraka itu mereka kekal di dalam neraka? Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bisa keluar dari neraka? Masya Allah, sahabat Jabir bin Abdullah, ulamanya para sahabat dibantah oleh dia. Tapi kemudian Jabir bin Abdullah secara sabar dia meluruskan kekeliruan orang ini, pemahaman dia yang keliru, yang terpengaruh paham Khawarij tadi. Maka disampaikan oleh Jabir bin Abdullah tentang hadis syafaat, bahwasanya Nabi SAW diizinkan untuk memberi syafaat, yang di antara konsekuensi dari syafaat itu adalah Nabi bisa mengeluarkan atas izin Allah sekelompok orang dari neraka. Maka akhirnya Yazid bersama teman-temannya mereka rujuk, ya, mereka keluar dari pemahaman Khawarij seperti ini. Namun intinya
orang-orang Khawarij memiliki pemahaman bahwasanya para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini pemahaman yang tidak benar. Yang kekal di dalam neraka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Kemudian terkait neraka juga, jadi ada dua variabel ya terkait siksa neraka itu. Ada durasinya dan ada apa ya istilahnya kalau zaman sekarang itu, tingkat keparahan itu apa istilahnya? Kalau dalam kajian bencana itu tingkat keparahan bencana itu adalah bukan fatality ya, fatality itu korbannya. Apa? Bukan fatality, apa istilahnya dalam kajian risiko bencana itu? Kita menilai seberapa parah bencana itu dengan istilah severity. Ya, severity, seberapa parah dia. Nah, jadi di neraka seperti itu. Ada durasi dan ada severity-nya, berapa besarnya atau berapa perihnya azabnya. Nah, tadi kalau Abu Thalib, dia karena dia kafir, dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka, namun siksa dia yang paling ringan. Namun dia kekal. Ya, adapun orang yang bertauhid, dia tidak kekal, namun seberapa parah tadi, seberapa besar tingkat severity-nya itu tergantung dari dosanya. Ya, semakin besar dosa yang dia lakukan, maka semakin besar siksa yang dia dapatkan di neraka nanti. Dan ini belum tentu kemudian dia berbanding lurus dengan lamanya di neraka. Ya, yang jelas mereka tidak kekal di neraka seperti Abu Thalib tadi. Abu Thalib siksanya ringan, namun dia lama kekal. Ya. Nah, kemudian ada banyak sebab kenapa seseorang itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya. Yang pertama, ya intinya semuanya adalah ada dua. Kenapa seseorang itu dia keluar dari neraka? Yang pertama adalah syafaat. Yang kedua adalah kasih sayang Allah. Maka nanti pada hari kiamat syafaat itu ada banyak sekali. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar itu adalah syafaat agar Allah segera memberikan keputusan kepada umat manusia di padang mahsyar nanti bagi seluruh manusia. Ini syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi syafaat bagi para penduduk surga. Ya, perlu kita ketahui nanti para penduduk surga setelah mereka melewati sirat, ya, yang di bawahnya adalah neraka, melewati jembatan sampai di pintu surga, mereka tertahan, tidak diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk surga. Baru mereka masuk nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW itu memintakan izin kepada Allah untuk memberikan syafaat tadi. Ya, dimintakan syafaat oleh Nabi SAW, akhirnya dibukakan pintu surga, penduduk surga kemudian diizinkan untuk masuk surga. Maka ini diantara syafaat. Kemudian diantara syafaat juga adalah yang terakhir, syafaat untuk mengeluarkan para penduduk neraka dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yang ini nanti banyak sekali syafaatnya. Syafaat yang pertama adalah syafaat Nabi SAW. Ya, Nabi diizinkan nanti mengeluarkan sekelompok orang dari neraka. Para malaikat juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Para malaikat meminta kepada Allah untuk dikeluarkan sekelompok orang dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid juga diizinkan untuk memberikan syafaat. Orang soleh secara umum, para penduduk surga secara umum diizinkan juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat.
Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri pernah berpesan, istaksiru min asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yawmal qiyamah. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah memiliki teman dari kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ini, mereka pada hari kiamat akan mampu untuk memberikan syafaat. Semakin banyak teman Anda dari kalangan orang-orang yang beriman, maka semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan syafaat dari mereka pada hari kiamat nanti. Itu juga lah yang dinasihatkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada teman-temannya, illam tajiduni fil jannah bainakum fas'alullah ya Rab inna abdaka fulan kana yuzakkiruna bik. Kata Ibnul Jauzi, jika kalian tidak menemui aku di surga nanti, tolong tanyakan kepada Allah dan katakan kepada Allah, ya Allah, dulu hambamu si fulan, maksudnya Ibnul Jauzi, dulu hambamu si fulan ketika di dunia dia pernah mengingatkan kami tentangmu, mengingatkan kami tentang Allah. Ya, maka tolong tanyakan aku kalau kalian tidak mendapatiku di surga nanti. Kenapa? Karena para penduduk surga, mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada para penduduk neraka. Oleh karena itulah ya ikhwah, perbanyaklah untuk memiliki teman-teman dari kalangan orang-orang soleh. Perbanyaklah berkumpul bersama orang-orang soleh. Karena ketahuilah, orang-orang soleh itu pada hari kiamat mereka akan ingat dengan Anda dalam momen-momen yang mereka pernah lalui bersama Anda ketika di dunia. Ya, saya ulangi. Orang-orang soleh akan ingat dengan Anda di surga nanti kalau mereka pernah berkumpul bersama Anda di dunia dalam momen-momen kebaikan. Momen seperti ini misalnya. Ya, Anda akan saling ingat nanti di surga. Akan saling mengingat. Kalau Anda dapati ada salah seorang yang duduk di majlis ini tidak bersama Anda, maka Anda akan bertanya kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk dihadirkan salah seorang kita di sini yang tidak hadir agar dimasukkan ke dalam surga juga. Dan begitu secara umum pada amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat kalian akan sangat gigih dalam memperjuangkan saudara kalian. Sudah di surga, penduduk surga sudah di surga, penduduk neraka sudah di neraka. Maka dalam kondisi seperti itu, kata Nabi SAW, para penduduk surga ini akan sangat gigih memintakan saudara-saudara mereka yang di dalam neraka itu bagaimana caranya bisa masuk ke dalam surga juga. Maka kata Nabi SAW, ada sekelompok penduduk surga kemudian yang mereka berbicara kepada Allah di dalam surga. Apa kata mereka? Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjun. Wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami dulu ketika di dunia mereka pernah sholat bersama kami, pernah berpuasa bersama kami, pernah berhaji bersama kami. Adkhaltahumun nar, apakah engkau masukkan mereka itu ke dalam neraka? Dipertanyakan oleh para penduduk surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju man araftum, keluarkan semua orang-orang yang pernah kalian kenal di dunia itu, yang pernah bersama-sama melakukan amalan ketaatan dari ketika kalian di dunia itu. Akhriju man araftum, keluarkan yang pernah kalian kenal itu. Maka kata Nabi SAW, kemudian penduduk surga mereka melihat-lihat ke dalam neraka. Padahal penduduk neraka ini sudah ada yang dibakar, disiksa sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai badannya, kecuali wajahnya, disisakan wajahnya. Tidak dibakar wajahnya. Kenapa? Agar penduduk surga mereka tahu, oh ini si fulan dulu pernah bersama-sama kami, sholat bareng-bareng kami, pernah duduk bersama kami di majelis ilmu, pernah belajar agama bersama kami, pernah berpuasa bersama kami. Disisakan wajahnya supaya dikenali oleh para penduduk surga.
Maka akhirnya dikeluarkanlah sangat banyak penduduk neraka ketika itu. Inilah dia syafaat yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu. Diizinkan untuk mengeluarkan para penduduk neraka tadi. Lalu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi mengeluarkan siapa yang masih kenal, dikeluarkan lagi. Sampai terakhir kata para penduduk surga ini, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi di neraka itu orang-orang yang kami kenal. Semuanya sudah tidak kenal lagi. Ya, tidak pernah berjumpa meskipun satu kali di dunia ini. Hanya berjumpa satu kali di majelis ilmu seperti ini, maka penduduk surga akan kenal. Ya, pernah ketemu meskipun satu kali, tolong keluarkan dari neraka. Tapi yang tersisa nanti adalah orang-orang yang betul-betul tidak pernah kenal. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yabqa illa rahmatan arhamir rahimin fayakhruju qauman minan nar lam ya'malu khairan qad." Setelah itu tidak ada lagi yang memberikan syafaat. Setelah habis syafaat, yang tersisa adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha penyayang. Maka dengan kasih sayang Allah, kemudian Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman meskipun imannya itu hanya sebesar biji zarah tadi. Ya, sebesar biji zarah tadi. Maka dari kisah tersebut, dari penjelasan ini tadi, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Hasan, istaksiru min asdiqail mu'minin, perbanyaklah memiliki kawan yang beriman itu. Maka ya ikhwah, berkumpul bersama orang soleh itu terkadang memang tidak mengenakkan kita. Ya, terkadang kita minder berkumpul bersama orang soleh. Terkadang kita merasa tidak cocok berkumpul dengan orang-orang yang soleh karena dosa-dosa yang kita miliki. Namun bersabarlah atas hal itu. Ya, bersabarlah atas hal tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena berkumpul dengan orang soleh itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, meskipun sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga tanpa perlu melalui neraka terlebih dahulu. Tidak perlu kita kemudian diselamatkan oleh orang soleh. Tidak perlu kita masuk neraka kemudian diselamatkan oleh orang saleh, tidak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa langsung masuk ke dalam surga. Namun sekali lagi, berteman dengan orang saleh itu membawa manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka ya ikhwah, sekali lagi bersabarlah. Ya, bersabar. Memang hawa nafsu kita tidak cocok rasanya terkadang. Ya, berkumpul dengan orang saleh itu rasanya ada sesuatu yang mengganjal terkadang. Kan tapi sekali lagi, berkumpullah, bersabarlah untuk berkumpul bersama teman-teman yang baik, berkumpullah bersama teman-teman yang soleh, bersabarlah Anda hadir di tempat-tempat kebaikan. Maka mudah-mudahan hal tersebut akan membawa manfaat bagi kita semua. Ya, dan sebagai penutup, di mana lagi tempat kita untuk menemukan kawan-kawan yang soleh selain di majlis ilmu. Ya, jika Anda ingin shortcut, ingin jalan pintas, oke, saya ingin berteman dengan orang-orang soleh agar saya bisa mendapatkan syafaat mereka pada hari kiamat nanti, hadirlah ke majlis ilmu, hadirlah ke pengajian, karena di sanalah berkumpul teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, insyaallah. Sehingga itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 14 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka dan mengizinkan kita semua untuk masuk langsung ke dalam surganya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.